Ini bukan sup biasa. Ini adalah makanan yang sudah dinikmati orang Jawa sejak zaman kerajaan Mataram kuno, bahkan sebelum Borobudur selesai dibangun. Kita kembali lagi di Serampangan, sejarah mengenai pangan. Ini sejarah mengenai pangan. Serampangan, serampangan, semua akan kita ceritakan. Setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Karena dari tangan mereka kita dapat rasakan kudapan penuh kelezatan. Pernahkah kamu membayangkan mencicipi makanan yang sudah ada dari 1000 tahun yang lalu? Tentunya kalian akan berpikir, wah ini tidak mungkin. Tapi sebenarnya itu sangat mungkin terjadi. Saat banyak kuliner modern lahir dari pengaruh penjajahan, rawon justru sudah eksis jauh lebih lama sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki di Nusantara. Rawon bukan sekedar makanan, ia adalah fosil kuliner yang masih hidup hingga sekarang. Kisah ini dimulai dari sebuah prasasti kuno bernama Prasasti Taji yang ditemukan di Ponorogo. Prasasti bertahun 823 Saka atau 901 Masehi atau 901 Masehi ini mencatat tentang upacara penetapan wilayah Sima atau tanah perdikan. Di sana tertulis Rarawan. Para ahli sejarah kuliner meyakini bahwa Rarawan adalah cikal bakal rawon. Para ahli sejarah kuliner ini meyakini Rarawan adalah cikal bakal dari rawon yang kita kenal saat ini. Ini menjadikannya salah satu hidangan yang tertua. Ini menjadikannya hidangan yang tertua di Jawa, yang identitasnya pun terjaga hingga saat ini. Dengan masakan manusia meramu makan. Rahasia terbesar rawon terletak pada Pangium edule atau kluwek. Kluwek mentah sebenarnya beracun karena mengandung asam sianida dan itu sangat berbahaya. Kita ingat kasus keracunan di coffee shop yang melibatkan perempuan dan sekarang sudah bebas itu. Ya, kluwek itu sebenarnya sangat berbahaya karena beracun, dan kluwek mentah itu sebenarnya sangat-sangat beracun dan berbahaya karena memiliki asam sianida. Bayangkan kehebatan nenek moyang kita. Mereka menemukan cara untuk menetralisir racun tersebut. Dan tahu caranya? Ya, dengan merebus dan menguburnya di dalam tanah berhari-hari. Hasilnya, biji yang tadinya mematikan berubah menjadi bumbu berwarna hitam pekat dengan rasa gurih yang tak ada tandingannya. Enak lah pokoknya. Nah, ini yang memberikan karakter berwarna hitam pada sup yang bernama rawon ini. Pada masa kerajaan Majapahit, rawon diduga menjadi makanan yang disajikan setiap kali ada upacara-upacara penting di dalam keraton. Kesederhanaannya juga membuat rawon ini dicintai oleh masyarakat ya rakyat jelata lah. Dahulu protein yang digunakan bisa bermacam-macam. Ya, daging apapun bisa. Namun seiring berjalannya waktu, daging sapi dengan sedikit lemak atau sandung lamur, brisket lah,
kerennya brisket. Menjadi standar yang sangat-sangat bagus untuk dimasukkan ke dalam rawon. Proses memasak yang lama atau disebut slow cook membuat daging menjadi empuk dan bumbu-bumbunya itu meresap sampai ke dalam serat-seratnya. Rawon tidak pernah tampil sendirian. Ia selalu ditemani sahabat sejatinya yang melambangkan keseimbangan rasa. Di sana ada tauge kecil, memberikan tekstur renyah dan segar. Lalu ada telur asin yang memberikan kontras rasa, yang mengangkat gurihnya kaldu itu sendiri. Ditambah lagi sambal terasi dan jeruk nipis. Keduanya ini memberikan rasa tendangan pedas yang enak banget, dan asam yang begitu segar untuk menyeimbangkan pekatnya keluak itu sendiri. Begitulah perjalanan rawon yang berhasil bertahan melewati pergantian zaman, dari era raja-raja hingga era digital sekarang ini. Ikuti terus Rampangan, karena setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Bye.